Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita akan memulai lagi pembelajarannya. Jadi karena saya berada di les pertama, maka silakan berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai ya. Oke, izinkan saya untuk men-share slide saya. Baik, ini ya. Jadi pagi ini kita akan berbicara lagi mengenai latihan TPS kuantitatif bagian yang kedua. Oke, baik. Tujuannya adalah kalian mampu untuk menyelesaikan soal-soal TPS kuantitatif seperti biasa. Dan quote-nya hari ini adalah berdoa saja tidak cukup, belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Oke, baik ya. Oke, kita mulai soal latihannya. Nah, soal yang pertama nih. Soal yang pertama itu adalah berkaitan dengan statistika. Tapi statistikanya disajikan dalam bentuk tabel dan datanya itu adalah merupakan data yang punya interval nih. 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai dengan 15, 16 sampai dengan 20, 21 sampai dengan 23, 26 sampai dengan 30. Nah, materi statistika itu sendiri akan kalian pelajari di kelas 12, tapi sebenarnya statistika itu sudah diantarkan mulai dari SD ya, namanya adalah merupakan penyajian daripada data. Oke, SMP kena lagi statistika, tapi datanya masih data yang berkelompok, tapi dia dalam bentuk frekuensi, begitu, tidak ada intervalnya. Nanti di kelas SMA itu ada interval. Nah, gimana cara menentukan rata-rata? Ini kan yang ditanyakan adalah rata-ratanya ya. Rata-ratanya dari nilai ini nih, berapa nilainya gitu. Oke. Nah, berarti kalau menentukan rata-rata dengan menggunakan frekuensi seperti ini bisa yaitu adalah dengan beberapa cara. Oke, mau apapun caranya, tetap yang pertama adalah harus dicari adalah data tengah. Nah, data tengah. Data tengah itu sama seperti median daripada setiap intervalnya. Jadi mediannya itu berapa gitu ya, tapi setiap interval kelas. Oke, jadi kalau misalnya kayak 1 sampai dengan 5, berarti data tengahnya berapa ya? Kan di sini 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Berarti nanti nilai tengahnya adalah 3 gitu. Oke. 6 sampai 10, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti yang di tengahnya adalah 8. Oke. Kemudian 11 sampai dengan 15, berapa yang di tengahnya? 13. 13, lalu kemudian 18, 23, kemudian 28. Oke, cocok kan? Nah, kemudian cara yang pertama itu adalah, ini cara yang pertama. Cara pertama adalah silahkan kalikan, rata-rata ini ya, X bar itu kan rata-rata, sigma, nah, sigma artinya jumlah ya, jumlahkan perkalian antara setiap frekuensi dikali dengan nilai tengahnya, XT, itu saya buat di sini sebagai XT ya, nilai tengah maksudnya, per, nah total daripada frekuensinya. Gitu. Jadi totalkan frekuensinya. Kalau ditotalkan berapa ya nih? Ini 10, 20 gitu ya. 29. 29 tambah 5 berarti 34. Oke, begitu. Ya, jadi dikalikan. Nah, kalau dikalikan berarti di sini ada nilainya adalah 12 begitu ya. Kemudian di sini juga 8 kali 8 64 gitu. Bisa saja sih 12, kemudian di sini 64, kemudian di sini adalah 26, kemudian yang ini 6 kali 18, berapa nak? 108 ya. Kemudian 9 dikalikan dengan 23, berarti 7, 200. 7, pas. Kemudian 28 dikaliin sama 5. 28 kali 5 berapa nih nilainya? 0,4 nih ya, 140. Ya, baru jumlahin. Nah, tambahin nih nilainya. Nanti hasil yang di sini, oke, itu dibagi dengan yang di sini. Gitu. Itulah cara yang pertama. Berapa ya nilainya? Coba. Kalau misalnya kita jumlahin nih. Silahkan coret-coretnya dulu.
Berapakah 12 ditambah 64 ditambah 26 ditambah 108 ditambah 207 ditambah 140. Berapa? 557, Sir. 557 ya, thank you nak. 557. Udah, berarti rata-ratanya itu adalah 557 dibagi dengan 34. Nah, ini sekitar dapatnya adalah 16 ya. Karena kalau 13 kan masih lewat nih. 13 dikalikan dengan 34. Jadi ya udah yang paling besar aja gitu. Jadi hasilnya adalah 16,38. Saya tes di sini adalah 13. 13 dikalikan dengan 34 ya 10 kan. Kan ini 13 nih, 13,38 berarti kalau kali 10 kan masih 340. 340 ditambah kalikan lagi dengan 3. Kalau dikalikan dengan 3 berarti hasilnya adalah 102, berarti masih 400-an begitu. Jadi dia nggak sampai 557, berarti masih ada yang lebih besar. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu spesifik sekali mencari nilainya. Nah, nanti di matematika umum di kelas 12 kalian akan mempelajari cara yang lain. Nah, ini saya ambil cara yang ini walaupun panjang. Cara singkatnya ada, namanya adalah menggunakan rataan sementara. Nanti dipelajari di matematikanya ya. Oke, ini kenapa saya bawakan ke sini? Karena sebenarnya konsep ini, konsep frekuensi dikalikan dengan setiap data dibagi dengan jumlah daripada frekuensi, itu adalah rata-rata data yang berkelompok. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya dia, contohnya misalnya di sini ada nilai gitu ya. Kemudian di sini ada frekuensinya. Yang dapat nilai 60 ada 3 orang misalnya. Yang dapat nilai 70 misalnya ada 7 orang. Yang dapat nilai 80 misalnya ada 2 orang. Yang dapat nilai 90 misalnya ada 8 orang. Kemudian yang dapat nilai 100 misalnya ada 10 orang gitu kan. Nah, bagaimanakah cara mencari rata-ratanya? Ya berarti tinggal dikaliin aja kan. Setiap nilai, nah di sini saya buat X, nah di sini setiap X dikalikan dengan si frekuensinya. Sama sebenarnya. Kalau misalnya nilainya cuma 1 ya berarti langsung kalikan aja. Nah, berarti supaya dia 1, maka apa yang diperlukan dari interval kelas? Ini kan interval ya, karena dia sampai 1 sampai 5, berarti ada intervalnya. Berarti cari dulu nilai tengah. Dapat kira-kira caranya? Dapat, Sir. Dapat ya, gampang ya. Cari nilai tengah, lalu kemudian kalikan frekuensi, balik lagi konsepnya ini. Nilai dikalikan dengan frekuensi. Gitu dia. Oke, lanjutkan. Nomor 2. Toko rezeki mempunyai stok gandum yang disimpan di 4 tempat. Masing-masing menyimpan beras sebanyak ini. Gandum-gandum tersebut akan dipindahkan dengan menggunakan truk yang mempunyai daya angkut 2/10 ton. Oke, berapa kalikah truk tersebut harus mengangkut gandum-gandum tersebut hingga semuanya terangkut? Nah, berarti yang pasti kita pahami adalah ini kan totalnya dulu ya. Oke, totalnya dulu tuh. Berarti kalau 1 ton gitu ya, berarti nilainya adalah sama dengan 1000 kilogram. Ini yang nggak boleh lupa. Kalau dia 1 kuintal, ini nilainya adalah 100 kilogram. Oke. Nah, tidak ada kuintal ya, di sini hanya ton saja. Nah, kita ganti menjadi ton aja yuk, karena di sini udah ada ton, di sini udah ada ton. Berarti di sini ditambahkan dengan yang ini yang masih kilogram, berarti nilainya adalah sama dengan 2600. Cocok? Pas ya, karena kan 1900 ditambah dengan 700 tuh 2600. 2600 berarti 2,6 ton. Ini kan kilogram ya. Ini berarti sama dengan 2,6 ton. Dah tambahin deh berarti. Jadi tambahin dengan 4,9 ditambahin sama 3 nih, ditambahin nih. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan berapa, Nak? Di sini adalah 15 1.500. 1.500 ya. Berarti berapa nih? 3 10.500. 10,5 gitu ya, ton aja ya, soalnya di sini juga pakai ton dia. Nah, berarti nanti jadi berapa kali? Itu kan 10,5 total yang mau diangkut itu, ini totalnya
itu adalah sama dengan 10,5 ton. Nah, 1 kali pengangkutan itu 2/10 ton. Berarti itu dibagi kah atau bagaimana caranya? 5 kali, Sir. Dibagi ya, dibagi aja pun boleh. Atau dikurangkan, kan sebenarnya dikurangkan 1 kali ngangkut 2/10 gitu. Kemudian dikurangkan lagi dengan 2/10 begitu. Oke, berapakah jawabannya nih kira-kira? Kalau 5 kali, dibagi. Sir. Apa? 5 kali, Sir. 5 kali. Oke, 5 kali. Benar nggak ya 5 kali? Coba ya. Kamu apakan, Nak? Boleh ini idenya gimana? Supaya dapatnya adalah 5 kali? 10,5 dibagi 2,1, Sir. 2,1. Oke. Boleh kayak gitu. Ya, atau di sini berapa ya? Ubah aja lah ke dalam bentuk pecahan ya, pecahan biasa ya. Kalau pecahan biasanya ini berarti 21/2 ya. Mau dibagi sama 21/10 begitu ya. Nah, kan angkanya sudah disetting ini, 21/2 dikali 10/21. Berarti 21-nya akan habis nih. Berarti nilainya adalah 5. Good ya. Berarti hasilnya adalah 5. Oke, bisa? Bisa, Sir. Lanjut Bisa, Sir. nomor, oke, thank you. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu adalah untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3, jika bilangan bulat 12 adalah bilangan kelima. Jadi 12 itu adalah merupakan bilangan kelima dari 9 bilangan bulat berurutan. Maka jumlah ke-9 bilangan bulat itu berapa? Ini mudah kan? 12 ini yang di tengah-tengah nih. Oke, dia adalah merupakan bilangan yang kelima. Nah, ini U5 ya, suku kelima begitu. Oke. Kemudian berarti di sininya berapa? Suku pertamanya berapa? 8, Sir. 8 ya, benar. 8 nih. Yang pertama 8, yang terakhir berarti berapa? 16, Sir. 16. Karena kan di sini 5, 6 itu 13 gitu ya. 14, 15, 16. Oke, kan di sini tadi ada 5 angka, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini adalah suku terakhir, ini adalah merupakan suku yang pertama. Oke, gimana caranya? Ini berarti aritmatik ya, kan ini 9, seterusnya sampai dengan 12, berarti 10, 11, begitu. Oke. Ingat nggak ini? Kalau jumlah berarti S. Berarti nanti jadinya adalah S9 sama dengan ini berarti 16, berarti 9/2 ya, karena ada 2 bilangan kan gitu ya. Ini kalau misalnya mau rumusnya masih ingat N/2, suku pertama ditambahin sama suku yang terakhir. Kalau mau manual juga boleh. Ini tambahin kan 24 ya kan? Ini tambahin 24 juga. Ini tambahin 24. Ini ditambahin 24. Jadi 24-nya ada berapa? 24-nya ada 1, 2, 3, 4. Oke. 24 dikali 4 ditambah sama yang di tengah. Kan nggak ada temennya. Tambah 12. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan berapa? Kalau yang pakai cara ini? 8, Sir. 108 ya. Oke, 108. Kalau mau pakai cara yang ini berarti 9/2A. A-nya itu suku pertama. Suku pertamanya 8. Ditambah dengan UN. UN adalah suku terakhir 16. Berarti ini 24. 24 bagi 2, 12. 12 kali 9, maka nilainya adalah sama dengan 108. Jadi terserah mau pakai cara yang mana boleh. Oke, sama-sama di sini hasilnya adalah sama dengan 108. Lanjut, nomor 4. Oke, ibu membeli kue yang dapat bertahan selama 1 minggu. Jika kue tersebut sudah disimpan selama 3 hari 8 jam, berapa sisa waktu kue dapat bertahan? Nah, ini hanya mengubah dari minggu ke jam ya. Ya kan? Kalau 1 minggu itu kan kita anggaplah 7. 7 dikalikan dengan 24 jam. Berapa nih jadinya? 168. 68, Sir. 168 jam. Kemudian dia sudah nyimpan 3 hari 18 jam. 3 hari.
3 kali 24 ditambah 18. Nah, ini berapa nih nilainya? Berapa jam begitu? Ini jam ya. Ini kan hasilnya adalah 12.172 ditambah 18 ya. Berarti di sini adalah nilainya 90. 90 nih. Gitu. Ya udah di sini 90 kurangin jam. Berarti inilah sisanya. Gitu dia. Berapa ya? 78 jam, Sir. Berapa? 70 78 jam. 78 jam. Jadi itu berapa tuh? 3 hari 6 jam, Sir. 3 hari 6 jam ya. 3 hari 6 jam lagi ya. Nah, kalau gampangnya itu adalah di sini aja ya. Kan 3 hari udah jalan nih. Ya kan? Berarti sisa 4 tuh. 4 hari. 4 hari dikurang 18 jam. Ya kan? 18 jam gitu. Gampangnya gitu. 4 hari kurang 18 jam ya berarti 3 hari. Nah, ditambah berapa? 24 jam gitu kan? Kan itu 4 hari dikurangin sama 18 jam. Itu udah berarti nanti jam dengan jam dikurang. Berarti jadinya adalah 3 hari 6 jam. Gitu ya, itu gampangnya. Oke, jadi bisa diubah ke dalam bentuk jam terlebih dahulu, bisa juga dia dalam bentuk seperti ini. Jadi kita buat aja, oh ternyata 7 hari dikurangkan dengan 3 hari, 4 hari. Tapi di sini ada 18 jam, berarti dikurangi lagi dengan 18 jam, 4 harinya tadi. 4 hari dijabarkan menjadi 3 hari 24 jam, baru kemudian dikurangkan dengan 18 jam. Saya rasa cara yang kedua jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang di sini tadi ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Desa Sukamaju sedang mengadakan pemilihan calon RT. Calon RTA mendapat setengah lebih banyak dari calon RTB. Calon RTB mendapat 24 lebih sedikit, 2/4 lebih sedikit dari calon RTC. Jika calon RTC mendapat 652 suara, berapa suara yang didapatkan oleh calon RTA? Ini gimana nih nulisnya? Kalau misalnya calon A itu mendapat setengah lebih banyak dari B, berarti A sama dengan setengah lebih banyak. Berarti 1/2 kan? 3/2 dari B, cocok? Iya, Sir. Jadi bukan A sama dengan setengah B. Kalau A sama dengan setengah B, ya berarti A-nya lebih sedikit dong. Ini kan setengah lebih banyak. Berarti 1 bagian ditambah dengan setengah bagian. Berarti jadinya adalah 3/2. Lalu kemudian kalau di sini gimana cara nulisnya? Calon B mendapat 2/4 lebih sedikit. Tuh gimana berarti? B sama dengan 2/4 lebih sedikit. Jadi berapakah? Setengah C. Iya benar, 2/4 dari C juga kan? 2/4 daripada si C atau sama dengan setengah C. Dari mana 2/4-nya? Kan ini 2/4 tuh lebih sedikit, berarti 1 dikurang 2/4. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan setengah. Sama ya? Oke, dah dari sinilah berarti kita cari hubungannya. Nah, katanya di situ jika C mendapat ini, nah. Oke, berarti B-nya mendapat berapa ya? Setengah daripada si 652. Nah, berapa tuh jadinya? 326. Cocok? 326 B-nya. Nah, berarti A-nya adalah sama dengan 3/2 dari 326. Nah, berapalah nilainya? Kalau ini habis, berarti nanti jadinya adalah 163, begitu ya. Kalikan dengan 3, 9. 9-nya yang mana nih? Yang A atau yang B? Ya, pastilah yang A ya. Cocok? 489 ya? Iya. Iya, oke, begitu. Jadi gimana caranya kalian untuk mengubah ini nih? Jadi tantangannya di situ. Jadi ingat ya, jadi kalau setengah lebih banyak itu berarti 1/2.
2/4 lebih sedikit berarti 1 kurang 2/4. Sepertiga lebih sedikit berarti 1 kurang sepertiga. Kalau lebih sedikit berarti dikurang, kalau lebih banyak berarti ditambah. Dari berapa? Dari 1. Jadi 1 ditambah dan di sini adalah 1 dikurangkan. Lanjut lagi kita ke soal nomor 6. Angka kelima dari deretan angka adalah 20. Jika mempunyai selisih minus 4 dari angka sebelumnya, maka berapa nilai yang berada dalam posisi ke-8? Ya, ini berarti dia selisihnya sama, begitu ya. Asumsinya adalah selisihnya sama nggak sih? Angka kelima dari sederet angka adalah 20. Jadi di sini 20 nih. Harusnya kalau selisihnya minus 4, mungkin di sininya minus 4 begitu ya. Karena angkanya makin kecil. Ini nggak sih? Ini berarti berapa? 16 ya? Iya, Sir. Minus 4, 12 begitu. 5, 6, 7. Kalau di sini minus 4 juga, nggak ada ya jawabannya. 8 kan harusnya. Iya, kayaknya soalnya Iya, bermasalah sih di sini. Iya nggak sih? Iya, Sir. Iya, dapat ya. Nah, ini kan soal yang saya screenshot nih. Angka kelima dari sederet angka adalah 20. Jika mempunyai selisih minus 4 dari angka sebelumnya, berapakah nilai angka, ini minus 4, bisa sih, minus 4 kan di sini dari angka sebelumnya pas. Oke, dalam posisi kayaknya bukan ke-8 yang ditanyanya, supaya ada jawaban. Ke-7. Ke-7 aja ya kita buat. Kalau ke-7 baru dapat dia. Berarti nilainya adalah sama dengan 12. Lagian kan di sini tidak ada yang kelipatan daripada 4 nih nilainya. Oke, harusnya dia kelipatan 4. Berarti jawabannya 12 ya, Nak. Karena itu kelipatannya bukan ke-8, tapi kelipatannya adalah ke-7. Kalau dipaksakan dia ke-8, maka hasilnya adalah 8. Oke, lanjut. Jika X adalah luas lingkaran, jari-jarinya 4. Y luas lingkaran yang jari-jarinya 6. Ya udah jelas lah. Maka jawabannya apa? A, B, C, D, E? B, Sir. Pas. Ah, A, benar. Makanya kan 4 sama 6 kan bandingin aja dari situ. Semakin besar jari-jarinya, maka lingkarannya juga akan semakin luas. Oke, jadi di sini gampang. Berapakah bilangan bulat terkecil yang merupakan penjumlahan dari 3 bilangan prima berbeda yang masing-masing besarnya lebih dari 6? Ya, apa jawabannya? Lebih dari 6 ya, di situ ada dibilang. Berarti bilangan prima yang lebih dari 6 apa? 7, 7, 11, 11, 13 ya. 13. Iya, berarti jawabannya adalah 31. Cocok? Iya, Sir. Iya, oke, gampang. Hanya memahami itu aja. 9. Sebuah roda diameternya 17 cm berputar 200 kali untuk menempuh jarak tertentu. Jika roda berdiameter 25 inci, harus berapa jarak yang sama? Oh, harus menempuh jarak yang sama. Oke, jaraknya sama ya. Berapa putaran yang harus dilakukan roda kedua? Pertanyaannya adalah semakin besar diameter rodanya, maka perputarannya itu semakin banyak atau semakin kecil? Atau Semakin kecil, Sir. semakin kecil lah ya kan? Kan gini nih, misalnya ini ada roda. Oke, jarak tempuhnya sama nih misalnya. Ini juga ada. Ini jarak tempuhnya sama ya. Tapi rodanya ini jauh lebih kecil. Oke, tentunya ini akan banyak putaran ya kan? Banyak putaran nih di sini.
Oke, dibandingkan dengan yang ini gitu. Nah, berarti perbandingannya gimana? Kalau di sini dibandingkan antara diameter sama apa? Sama banyak putaran. Ayo, perbandingannya kira-kira senilai atau berbalik nilai? Di sini 17, ini 200 gitu ya. Ini kalau diameternya makin besar, maka banyak putarannya semakin sedikit berbalik nilai, ya kan? Nah, ini saya buat X ya, berarti kalau dia berbalik nilai 17/25 sama dengan, nah, X per 200. Berarti di sini habis 200 bagi 25, berapa nilainya? Adalah 8 ya? Iya, berarti tinggal dikali aja. Yang belakangnya berapa? Yang belakangnya 6 ya kan? Yang belakangnya 6. Sebentar dulu. Yang belakangnya 6 ada 2. Berapa nih? Spesifiknya berapa? 136, Sir. 136. Iya, iya. Sorry ya, soalnya saya langsung 6 aja. Ternyata ada 2 6-nya. Benar, berarti jawabannya adalah 136. Ya, tinggal dikali ya. Berarti jawabannya adalah ya. Oke, good. Soal terakhir. Toko Akbar mempunyai mampu membuat sepatu sebanyak ini dalam waktu 16 hari. Toko Sakti waktu mempunyai ini 9 hari. Jika mereka bekerja sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat ini? Gitu. Berarti kekuatan daripada Toko Akbar, ya kan? Berarti dia apa nih? Jadinya perharinya berapa? Berarti 112/16 berapa nih per hari, ya kan? Lalu kemudian toko daripada siapa namanya? Sakti. Ya kan? Toko saktinya 99/9. Berarti dia mampu 11 per hari. Totalnya ini berapa? Ini berapa nih kalau 7, Sir. 7, benar. 7 ya. Berarti totalnya mereka ada 18 pasang per hari. Nah, udah tinggal dibagiin aja. Berarti jadi kalau dia mau produksi 279 dan mereka bekerja sama, berarti 279 dibagi 18. Maka nilainya adalah yang pasti depannya 1 kan? Nggak mungkin 2 kan? 16 hari, Sir. Iya benar, karena ini depannya 1, blank 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 gitu. Oke, berarti hasilnya adalah 16 ya. Gitu saja. Karena di opsinya itu yang depannya 1 itu ada cuman yang opsi A. Dapat ya? Oke, ya ini ya. Jadi saya harap kalian ini lagi tetap tough, tetap bertahan dengan kondisi seperti ini gitu ya, tetap bisa memanfaatkan. Ada lagi pertanyaan, Nak? Tidak, Sir. Tidak ada ya. Semoga bisa dipahami pembelajaran hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan kalian bisa menjadi tabungan untuk menghadapi tes-tes yang akan kalian hadapi di kelas 3 begitu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima thank kasih, you. Sir. Ya, thank you, Nak.